Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam acara ngaji bareng. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai pernikahan yang dilaksanakan setelah adanya kehamilan dari pihak perempuan. Dalam hal ini masih ada beberapa pendapat yang simpang siur apakah sah atau tidak menikah ketika perempuan sedang hamil. Pada zaman sekarang, hamil di luar nikah sudah sering kita ketahui, bahkan mungkin ada kejadian seperti itu di lingkungan kita ya. Nah, hal seperti itu biasanya terjadi karena pergaulan bebas. Lalu bagaimanakah hukum pernikahan bagi yang telah hamil terlebih dahulu, apakah sah atau tidak? Nah, mari kita bahas. Tentang hamil di luar nikah sendiri merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pria yang menghamili ataupun wanita yang dihamili. Persoalannya, bolehkah menikahi wanita saat hamil karena zina? Berikut pendapat ulama mazhab mengenai hal tersebut. Yang pertama yaitu ulama Syafi'iyah. Mengutip Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh oleh Wahbah Az-Zuhaili, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahinya itu lelaki yang menghamilinya ataupun yang bukan. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Kemudian yang kedua yaitu menurut ulama Hanafiyah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip oleh Mehmet Humaidillah dalam bukunya Status Hukum Akad Wanita Hamil dan Anaknya, bahwa ulama Hanafiyah berpendapat hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahinya lelaki yang menghamilinya. Hal itu disebabkan wanita hamil akibat zina tidak termasuk dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kemudian yang ketiga, ulama Malikiyah. Ibnu Qasim dari ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya diharamkan menikahi wanita pezina dalam keadaan hamil sampai wanita tersebut terbebas atau istibra dari akibat zina, yaitu sampai melahirkan anaknya. Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa tidaklah sah bahkan haram menikahi wanita hamil karena zina walaupun dengan yang menghamilinya, apalagi dengan yang bukan menghamilinya. Bila akad tetap dilangsungkan, maka akad nikahnya tidak sah dan wajib untuk dibatalkan. Kemudian menurut ulama Hanabilah, yaitu menurut Ibnu Qudamah yang dikutip Sofyan Kau dalam isu-isu fikih kontemporer, berpendapat bahwa seorang wanita yang berzina tidak boleh bagi yang mengetahuinya untuk menikahinya, kecuali dengan dua syarat. Pertama, telah habis masa iddahnya, yaitu setelah melahirkan anak. Kedua, menyatakan penyesalan atas perbuatannya atau taubat, sebab setelah bertaubat statusnya sebagai pelaku zina yang haram dikawini terhapus. Kemudian bagaimanakah hukum menikah dalam kondisi hamil menurut kompilasi hukum Islam atau KHI, yaitu di mana hukum ini berlaku di Indonesia. Pasal 53 KHI yang pertama, wanita hamil di luar nikah boleh dinikahi oleh pria yang menghamilnya. Kedua, pernikahan boleh dilakukan sebelum anak lahir. Ketiga, tidak perlu menikah ulang setelah anak lahir. Pernikahan tetap sah. Kemudian pada pasal 54 KHI, yaitu orang dalam keadaan ihram haji atau umroh tidak boleh menikah atau menjadi wali nikah. Kemudian pernikahan yang dilakukan dalam ihram tidak sah. Setelah itu menikah dalam kondisi hamil sah secara hukum menurut KHI dan sebagian besar mazhab. Namun dosa zina tetap ada dan tidak hilang hanya karena menikah. Penting bagi masyarakat dan para dai untuk memahami pasal 53 KHI agar tidak salah dalam menyampaikan hukum. Ya, jadi menikah ketika perempuan yang sedang hamil itu dinyatakan sah. Kemudian bagaimana dengan nasab dari anak yang dilahirkan di luar nikah? Menurut Irfan dalam bukunya Nasab dan Status Hukum Islam menjelaskan, anak yang lahir di luar nikah tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya. Meski secara biologis anak itu berasal dari benih-benih lelaki tersebut, anak ini dinasabkan ke ibunya. Selanjutnya dalam kitab Rad Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Muhtar, Imam Ibnu Abidin berpendapat bahwa anak yang lahir akibat hubungan haram atau zina
atau sumpah palsu, li'an hanya berhak menerima warisan dari pihak ibu. Hal ini disebabkan menurutnya anak yang lahir dari hubungan haram tidak memiliki ayah yang sah. Dalam konteks ini, anak yang dilahirkan dari perbuatan zina atau li'an tidak ikut bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh ayah dan ibu biologisnya. Sedangkan MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak hasil zina. Dalam fatwa nomor 11 tahun 2012 ini dijelaskan bahwa anak yang lahir akibat hubungan haram tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, hak waris, dan nafkah dengan pria yang menjadi penyebab kelahirannya. MUI juga mengonfirmasi bahwa anak yang lahir akibat hubungan haram hanya memiliki hubungan nasab, hak waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Fatwa ini didasarkan pada beberapa pandangan hukum. Salah satunya adalah pendapat yang terdapat dalam kitab Al-Muhalla karya Imam Ibnu Hazm dalam jilid ke-10. Dari kesimpulannya, anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki. Ya, demikian penjelasan mengenai hukum nikah dan nasab dari anak yang lahir dari pernikahan yang dilaksanakan setelah adanya kehamilan. Semoga dengan adanya tayangan ini, pemirsa semuanya paham ya dan mengerti bagaimana hukum-hukum orang yang menikah setelah hamil duluan dan bagaimana nasab anaknya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di tayangan video selanjutnya.